A True Martial World, Bab 48, Judul, Seperti Rakus dengan Prinsip, Tanpa Kompromi. Tetua gemuk itu memegang burung pegar itu, tetapi dia meletakkannya terlalu dekat dengan api, dan kecepatan rotasinya terlalu lambat. Memanggang makanan dengan api telanjang tidak seperti memanggang di restoran barbecue. Tempat makan barbecue menggunakan alat pemanggang khusus yang mudah dinyalakan. Apinya seragam dan yang terpenting, tidak berasap. Tapi untuk kayu bakar, apinya tidak seragam dan asapnya tebal. Asap ini adalah abu dari kayu yang tidak terbakar, dan akan naik bersama nyala api, menempel pada kulit burung pegar. Jadi dalam beberapa saat, burung pegar di tangan orang tua itu sudah terbakar hitam. Itu tidak terlalu matang, tetapi ditutupi dengan lapisan abu. Tidak hanya teksturnya saja, tapi rasanya pahit. Meskipun lelaki tua itu sesekali menyeka minyak, itu tidak dapat mengubah situasi lapisan abu yang semakin tebal. Dari cara orang tua itu melakukannya, jelas itu masalah waktu sebelum terbakar habis. Menggunakan kayu bakar untuk memanggang daging adalah pekerjaan yang sulit. Bahkan ahli restoran barbecue mungkin tidak bisa melakukannya dengan baik, tetapi orang tua itu bahkan lebih buruk. Ini bisa dimengerti, bagaimanapun juga, posisi seperti apa yang dimiliki lelaki tua ini? Waktu sangat berharga, jadi dia tidak perlu menyiapkan makanan untuk dirinya sendiri. Keterampilan kulinernya tentu saja tidak bagus, apalagi memanggang daging dengan kayu bakar sangat sulit. Ini praktis adalah penghancuran properti surga. Sebagai seorang rakus, tidak, sebagai ahli yang suka meneliti makanan lezat, Yi Yun tidak tahan lagi. Saat burung pegar hampir selesai dipanggang, lelaki tua itu menaburkan berbagai bumbu, dan menawarkan burung pegar yang menghitam itu kepada Lin Xingtong. Yi Yun merasa bahwa tidak ada tempat yang bisa digigit. Tapi sepertinya Lin Xingtong tidak keberatan. Dia berkata, "Terima kasih Tuan," menerima burung pegar panggang dan menggigitnya sedikit. Meski bibirnya merah muda dan kecil, setelah makan burung pegar panggang, bibirnya diwarnai hitam. Adegan ini membuat ekspresi wajah Yi Yun kehilangan semua. Itu merupakan pelanggaran besar terhadap budaya makanan. Orang tua itu menghargai muridnya, jadi burung pegar panggang itu secara alami ditinggalkan untuknya. Adapun Yi Yun, tidak diragukan lagi dia akan menjadi yang terakhir. Tapi Yi Yun masih bersyukur. Jika burung pegar ini dijual, harganya akan mahal, bahkan seseorang seperti Lian Chengyu tidak akan mampu membelinya. Setelah dia selesai memanggang satu burung pegar, orang tua itu mulai memanggang yang kedua. Karena yang pertama diberikan kepada Lin Xingtong, lelaki tua itu memanggangnya dengan ekstra hati-hati, tetapi karena yang kedua untuk dirinya sendiri, itu terlihat lebih buruk. Namun, lelaki tua itu masih sangat senang dengan karyanya. Setelah dia selesai memanggang kedua burung pegar, dia mengeluarkan sebotol anggur dari cincinnya. Dia mulai makan daging panggang dengan nikmat dan meminum anggurnya dengan senang hati. Setelah menyelesaikannya, dia terlihat senang, dan janggut putihnya melengkung puas. Dia kemudian tiba-tiba berpikir dan menatap Yi Yun, berkata dengan malas, "Itu untukmu. Kamu bisa memanggangnya sendiri. Aku tidak akan melayanimu." "Apa?" Yi Yun tidak bisa berkata-kata. Meskipun dia tidak menyangka orang tua itu akan memanggang burung pegar untuknya, tetapi orang tua itu sebelumnya berkata, "Tidak banyak orang yang mencicipi keterampilan kulinerku." Ketika Yi Yun mendengar kata-kata itu, dia percaya bahwa orang tua itu akan memanggang burung untuknya, tetapi dari kelihatannya, itu tidak lagi terjadi. Yi Yun tidak terlalu percaya diri untuk memanggangnya sendiri. Meskipun dia telah melakukan penelitian tentang makanan, dia bagaimanapun juga adalah manusia modern. Dia dapat dengan mudah memasak ayam panggang yang empuk dan garing dengan mudah dengan lubang barbecue dan batu bara tanpa asap. Tetapi sulit baginya untuk melakukannya dengan kayu bakar. Tidak ada cara untuk menghalangi abu dari kayu bakar, dan tidak peduli seberapa banyak dia membalikkan pegar, abu itu tetap akan berakhir di daging burung pegar. Aku katakan, "Apakah kamu punya wajan?" Yi Yun bertanya dengan sangat sopan. Sebagai seorang rakus dengan prinsip, dia tidak mau berkompromi tidak peduli seberapa lapar dia. Ini adalah pertama kalinya dia melihat daging dalam 2 bulan, belum lagi itu daging bermutu tinggi. "Aku punya."
Mengatakan itu, lelaki tua itu mengeluarkan pot dari cincinnya. Meskipun pot itu terbuat dari bahan yang tidak diketahui, namun dibuat dengan baik dan ukurannya sesuai. Yi Yun sangat puas. Yi Yun mulai menyibukkan diri. Dia mulai mengidentifikasi rempah-rempah yang diambil orang tua itu. Dia terkejut dengan berbagai macam bumbu dan minyak, saus dan garam. Bahkan ada tumbuhan yang menyerupai daun bawang dan peterseli. Anggur itu, bolehkah aku meminjamnya? Tanya Yi Yun lagi. Anggur. Kamu ingin minum 2 cangkir denganku? Pria tua itu tersenyum sambil memberikan anggur kepada Yi Yun setelah pulih dari keterkejutan sesaat. Anak ini benar-benar menghargai anggur. Meskipun dia pelit, tapi dia sangat ingin berteman dengan alkohol karena hanya pada saat itu ada makna dalam minum. Meskipun dia tidak menyukai anak di depannya, Yi Yun lebih baik daripada tidak sama sekali. Bagaimanapun, Lin Xingtong tidak minum alkohol, jadi dia minum sendirian selama 1 tahun penuh. Guru, Lin Xingtong sedikit terdiam, bagaimana kamu bisa memberi anak-anak alkohol? Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa setelah Yi Yun mengeringkan burung pegar, dia telah menuangkan anggur, menyebarkannya secara merata, tidak melewatkan rongga perut burung pegar. Nak, apa yang kamu lakukan? Orang tua itu menatap saat janggutnya mengembang. Ini adalah anggur berumur 1000 tahun. Sebagai penggemar anggur, dia tidak tahan membuang alkoholnya. Aku sedang memasak. Yi Yun yang terkejut menjawab tanpa basa-basi. Aku harus mengatakan, anggur ini benar-benar enak. Aromanya manis. Aku ingin tahu dari harta karun apa itu disuling. Aku percaya meminum 1 tegukan ini akan menghasilkan keajaiban untuk kultivasi. Memasak. Anggur bisa digunakan untuk memasak? Orang tua itu membantah. Setelah ragu-ragu, Yi Yun mengerti. Metode kuliner di dunia ini sangat berbeda dengan di bumi. Bahkan selama periode budaya makanan mencapai puncaknya di Tiongkok, semua teknik memasak sangat sederhana di zaman kuno. Selama dinasti Tang dan Song, metode memasak dasar adalah mengukus atau merebus. Baik itu sayuran atau daging, dicampur dengan garam, ditutup dengan penutup dan dimakan setelah matang. Mengenai menumis, menggoreng cepat, merebus, mengasapi, atau memasak dengan alkohol, dan lainnya, metode memasak ini hanya dapat dikembangkan setelah kekayaan materi ditingkatkan. Setiap daerah memiliki budaya makanan yang berbeda. Sekitar 80% masakan Cina unik. Bahkan tumis sayuran yang paling sederhana adalah produk China di seluruh dunia. Meskipun kedengarannya luar biasa, itulah yang terjadi. Di seluruh dunia, teknik memasak paling rumit dimiliki oleh orang Cina, tanpa saingan dekat. Di dunia ini, meninggalkan hutan belantara yang luas, kehidupan kerja keras yang dilakukan orang-orang terlalu sulit, jadi tidak ada energi atau bahan yang tersisa untuk eksperimen makanan. Adapun kota-kota besar, yang kaya adalah ahlinya. Mereka fokus pada seni bela diri, formasi, dan teknik untuk memurnikan tulang kuno, jadi tidak ada waktu untuk meneliti memasak. Hanya pelayan dari klan besar yang bisa meneliti ini. Orang-orang ini membuat makanan enak dan melalui pengalaman, mengumpulkan beberapa keterampilan memasak. Tetapi di area sekecil itu, ada batasan untuk keterampilan kuliner. Bahkan di Amerika, banyak yang mungkin tidak tahu bahwa alkohol dapat digunakan untuk memasak. Yi Yun melapisi tubuh burung pegar dengan minyak dan kecap. Dia menuangkan anggur ke dalam rongga perut dan menaburkan beberapa bumbu yang menyerupai daun bawang dan daun ketumbar. Yi Yun telah mencicipi bumbu, dan dengan bakat rakusnya, dia tahu bahwa itu tidak akan kurang dibandingkan dengan daun bawang atau ketumbar. Berikutnya adalah poin penting, Yi Yun menggunakan kain kasar bersih untuk membungkus burung itu. Dia kemudian menuangkan garam dalam jumlah besar ke dalam panci, dan mengubur burung pegar di dalamnya. Setelah benar-benar menutupi burung pegar, dia menutup panci dan mulai mengukusnya. Tetua gendut memandang Yi Yun dengan curiga. Dia menggunakan begitu banyak garam dan membungkus burung pegar? Bukankah itu akan sangat asin? Apakah anak-anak miskin dari suku ini tidak makan garam? Bahkan jika mereka kekurangan garam, itu tidak dimaksudkan untuk dimakan dengan cara ini. Itu adalah pergantian peristiwa yang tidak bisa dikatakan. Si tua gemuk mengejek keeksentrikan anak itu. Dia terus memakan ayam panggang miliknya,
Tetapi Lin Xingtong telah berhenti makan dan melihat panci yang ditempatkan Yi Yun di atas api dengan rasa ingin tahu. Perlahan, pot mulai mengeluarkan aroma harum. Aromanya tidak begitu jelas. Jika orang-orang ini bukan seniman bela diri dengan indera yang tajam, mereka tidak akan mencium baunya. Mungkinkah sesuatu dengan aroma yang begitu ringan menjadi lezat? Tetua gemuk itu telah menghabiskan ayam panggang miliknya, dan mulai menjilati jari-jarinya yang tebal dan pendek. Saat ini, Yi Yun membuka panci, dan menggunakan sendok untuk membersihkan garam panas, dan mengeluarkan burung pegar. Burung pegar panggang garam yang gurih telah selesai. Saat segel garam rusak, bau gurih segar keluar, membuat Yi Yun siap makan. Yi Yun terkejut bahwa dia mampu menyiapkan makanan dengan kemampuan maksimalnya. Tentu saja, alasan utamanya adalah burung pegar yang penuh energi di dalam dagingnya. Itu jauh lebih baik daripada ayam yang dibesarkan di bumi. Dan anggur, yang diseduh dari suatu harta karun. Hanya beberapa ragi dan beberapa ratus tahun sudah cukup untuk menciptakan Ambrosius para dewa. Dengan gabungan keduanya, Yi Yun mampu menghasilkan burung pegar panggang garam dengan kualitas yang mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menyibak jenggot lelaki tua itu saat matanya tiba-tiba menoleh.